Film yang akan kami analisis, kemudian kami akan menghubungkan teori psikologi komunikasi yang cocok dengan film yang kami pilih, yaitu film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Film drama keluarga Indonesia tahun 2020 yang disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasongko. Film ini diadaptasi dari novel yang berjudul sama karya Marcella F.P. Film ini dibintangi oleh Rio Dewanto sebagai angkasa yang merupakan anak sulung dari Narendra yang berjumlah 3 bersaudara. Anak kedua yaitu Sheila Dara sebagai Aurora dan anak ketiga sebagai Rahel Amanda atau anak bungsu. Ayah dari film ini bernama Doni Damara dan Susan Bahtiar sebagai ibu yang bernama Ajeng. Film ini ditayangkan pada tanggal 9 Januari 2020 tetapi dipercepat menjadi 2 Januari 2020. Film ini ditayangkan juga di Netflix pada tanggal 23 Mei 2020 dengan durasi 121 menit. Pengantar pertama terkait film ini yaitu film ini menceritakan sebuah keluarga yang banyak mengandung rahasia. Kebahagiaan di keluarga ini hanya kebahagiaan yang bersifat sementara. Keluarga ini mempunyai 3 orang anak yaitu Angkasa, Aurora, dan anak ketiga adalah Awan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yang merupakan kakak beradik yang hidup di keluarga yang bahagia. Dan sebagai pengantar kedua yaitu penjelasan umum terkait film yang kami sampaikan tadi, yaitu film sebagai media massa atau penyampaian pesan pada dasarnya adalah sebuah teks yang memiliki makna. Sebagai teks yang menyampaikan sebuah pesan, maka kegiatan menonton film tidak berbeda seperti dengan membaca sebuah buku. Medium atau media massa, film sebagai format media massa, selain memfungsikan dirinya sebagai sarana hiburan, film ini juga dapat menjadi media pembelajaran bagi kita semua, sekaligus proses sosialisasi di mana nilai-nilai yang disampaikan kemudian diserap oleh halayak atau publik, di mana akan terjadi proses komunikasi internalisasi kemudian menjadi sikap seseorang yang dibentuk oleh sebuah film tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan terkait karakter 3 pemeran tokoh. Yang pertama Angkasa sebagai orang tiga karakter pemeran tokoh. Yang pertama yaitu Angkasa, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu bersifat tanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya. Yang kedua sifatnya sebagai pelindung bagi adik-adiknya. Dan yang ketiga sebagai support system yang baik untuk keluarga dan adik-adiknya. Dan selanjutnya bersifat pemaaf dan juga selalu mengalah. Selanjutnya yaitu sifat anak kedua yaitu Aurora. Sifatnya kuat, cenderung kuat menanggung semuanya sendiri. Dan sifatnya yang kedua dia bersifat mandiri, pendiam, dan juga memiliki banyak talenta. Dan yang terakhir yaitu Awan atau anak bungsu yang bersifat ambisius, keras kepala, berani memberontak kepada kedua orang tuanya untuk sesuatu atau hal yang tidak disukainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Psikologi komunikasi. Kali ini saya Sabriani. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana analisis film dari film yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan kaitannya dengan psikologi komunikasi itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian perlu ketahui bahwa dalam film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini itu berkisah tentang sebuah rumah tangga atau keluarga yang sangat harmonis dan bahagia dengan sepasang suami istri dan 3 anaknya. Nah, pada awal cerita di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini,
Pada awalnya hubungan mereka sangat harmonis, tetapi dalam berjalannya waktu di mana terjadi konflik karena terdapat kemudian rasa kasih sayang yang berbeda dari kedua orang tuanya kepada anak-anak itu sendiri yang ketiga-tiganya. Nah, hal tersebut memicu karena ada kemudian sebab yang orang tuanya tidak menyampaikan satu rahasia ini kepada anak-anaknya tersebut. Nah, dari konflik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal tersebut perlu adanya interpretasi atau penerapan dari komunikasi interpersonal yang baik. Kenapa? Karena dalam hubungan keluarga semestinya tidak ada kemudian rahasia besar yang dipendam, apalagi seorang orang tua kepada anak-anaknya itu sendiri. Seharusnya komunikasi mereka sudah terjalin dengan baik, komunikasi apalagi dalam hal komunikasi interpersonal sesama keluarga. Mereka dalam keluarga harus saling terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi sehingga tidak terjadi konflik yang dapat merenggangkan hubungan sesama keluarga. Nah, dari film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dapat kita petik pesan berupa kita harus menjalin komunikasi interpersonal yang baik antara kita dengan saudara kita dan kita dengan orang tua kita. Selain itu, kita juga harus belajar bagaimana caranya menghargai orang tua, dan orang tua bisa lebih terbuka dan lebih bisa mengayomi anak-anaknya dengan baik. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan relevansi antara film yang kita analisis dalam kelompok kami tentang film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dalam teori psikologi komunikasi, yaitu berkaitan erat dengan bagaimana penerapan komunikasi interpersonal yang baik dalam keluarga tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.